Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para jamaah dirahmati Allah, sesaat lagi insyaallah kita akan memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang itu merupakan malam-malam yang terbaik, dibandingkan malam-malam yang lainnya di sepanjang tahun. Dan apabila kita melihat apa yang sudah kita lakukan selama ini dari awal Ramadan hingga hari ini, kebanyakan kita mendapati bahwasannya makin hari amal kita semakin surut, semakin sedikit. Semangat kita dalam melakukan ketaatan semakin lemah. Maka jangan sampai hal itu terus berlanjut di 10 hari terakhir ini. Mengapa? Karena seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya 10 hari terakhir malam harinya merupakan malam-malam yang paling mulia. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga malam-malam tersebut. Beliau mengisinya dengan amal-amal ketaatan. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menuturkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau kencangkan sarung beliau dan beliau hidupkan malam beliau, serta beliau bangunkan keluarga beliau. Yakni beliau menganjurkan diri beliau sendiri dan mengajak keluarga beliau untuk mengisi malam-malam di 10 terakhir bulan Ramadan dengan melakukan amal ketaatan dengan semangat, lebih giat dibandingkan malam-malam yang sebelumnya. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, barangkali ada 2 hal yang perlu untuk kita perhatikan agar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini kita bisa istiqomah dalam melakukan amal ketaatan. Yang pertama adalah hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita kembali diperbaharui. Dan ini sangat penting karena Allah lah yang memberikan keimanan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin Al-As dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-thawb fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Sesungguhnya keimanan itu bisa usang pada diri seseorang di antara kalian sebagaimana pakaian itu bisa usang. Maka apa solusi yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum. Minta kalian kepada Allah, berdoa kalian kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan di hati-hati kalian. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, keimanan pada seseorang Allah lah yang memberikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah." Tidaklah seseorang itu sanggup untuk beriman kepada Allah kecuali dengan izin Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah." Akan tetapi Allah lah yang menjadikan
kalian itu cinta kepada keimanan, yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah pula yang menjadikan iman itu berhias di hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah pula yang menjadikan kalian itu benci kepada kekufuran, kepada kefasikan dan perbuatan maksiat. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah, semua itu yakni keimanan yang menghiasi hati seseorang, benci terhadap perbuatan kufur, kefasikan dan perbuatan maksiat. Fadlan minallahi wa ni'mah, itu semua merupakan fadl, keutamaan dari Allah dan juga kenikmatan dari Allah. Oleh karena itu kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaharui keimanan kita, semangat kita di dalam melakukan amal-amal ketaatan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini, sehingga kita kembali seperti seakan-akan memasuki bulan Ramadan, baru memasuki bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita mengerti kadar kemampuan kita dalam beramal. Mengerti kadar kemampuan kita dalam beramal. Jangan kemudian nanti memasuki malam yang ke-21 kita giat untuk banyak melakukan amal. Banyak amal yang bisa yang kita lakukan. Akan tapi ketika sudah memasuki hari ke-25, 26, 27, amal kita semakin surut. Semangat kita dalam tilawah, dalam bersedekah, dalam melakukan amal-amal yang lain semakin pudar. Maka jangan seperti itu. Hendaknya kita dari awal sudah mengetahui kadar kemampuan kita. Oleh karenanya para ulama mengatakan rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar yang ada pada dirinya. Yang mengetahui kadar yang ada pada dirinya. Dan hal ini juga disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mali ila Allahi ma dama wa in qalla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, kerjakan amal-amal sesuai dengan kemampuan kalian, karena sesungguhnya Allah tidak bosan untuk memberikan balasan, untuk memberikan pahala. Hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang bosan sehingga kalian meninggalkan amal. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla." Ini bagian yang sangat penting. Karena sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, meskipun amal tersebut sedikit. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah yang kontinu, yang terus-menerus dilakukan meskipun itu sedikit. Kaitannya dengan pembahasan kita adalah jangan sampai malam 21 kekuatan kita 90%. Kemudian malam 22 berkurang menjadi 80. Malam 23 berkurang menjadi 70. Dan terus sampai akhirnya mengakhiri bulan Ramadan kita semangat kita hanya 10% dalam melakukan amal ketaatan. Maka tentu ini keliru. Sebaiknya kita tentukan dari awal. Tentukan dari awal apa yang
hendak kita kerjakan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan kita berusaha untuk menjaga. Dan ketika menentukan amal-amal tersebut, taruhlah misalkan seperti menghatamkan Al-Quran, maka kita berusaha hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau malam ke-21, malam ke-22, malam ke-23, itu sama banyaknya bacaan Al-Quran kita, atau bahkan lebih baik jika seandainya lebih banyak. Jangan sampai malam 21 kita membaca 10 juz, malam ke-22 5 juz, malam ke-23 1 juz, malam ke-24 sampai malam terakhir dari bulan Ramadan kita nggak baca Al-Quran sama sekali. Maka tentu ini keliru. Hendaknya kita menjadikan nasihat Nabi SAW ini sebagai konsep dalam beramal. Meskipun sedikit, yang penting rutin. Meskipun barangkali kita hanya mampu membaca 1 juz setiap harinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, yang penting bisa konsisten sampai akhir Ramadan. Ini para jamaah yang dirahmati Allah yang bisa kita sampaikan, sehingga jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesalahan seperti yang disebutkan oleh para ulama, kasratul misas tumitul ihsas, yakni seringnya kita bersentuhan dengan sesuatu bisa mematikan kepekaan kita. Yakni kita sudah melalui malam pertama hari pertama bulan Ramadan, hari kedua, kemudian hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Karena kita sudah terlalu sering bersentuhan, berinteraksi dengan hari pertama sampai hari ke-20 Ramadan, kemudian kita menjadi tidak peka ketika kita memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk semakin lebih giat dan semakin lebih kuat dalam memperbanyak amal-amal ketaatan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.